Oke, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa ini? Kalau yang ada yang bertanya, apa ini? Kok hitam doang ini? Oke, di sini kali ini gua hanya akan menjelaskan sistem PAM account ya, PAM ACC. Ya. Oke. PAM. Ya, sistem ini gimana sih maksudnya? Apa? Cara kerjanya? Atau apakah sama dengan copy trade atau CT? Tentu berbeda ya teman-teman. Kalau PAM itu terdiri dari struktur. Di sini ada M, ya, master, ya. Lalu di sini ada user, ya, U1 di sini ya. Kalau ada lagi user lagi di sini, ada U2. Lalu ada lagi usernya, U3. Ya, biar gampang ya. Biar gampang, oke. Nah, si master, ya, si master ini awal untuk sharing trading itu dia menggunakan saldo misalnya $200. Sebentar. Misalnya 200. Ya. Si user 1 misalnya dia hanya misalnya dia hanya bawa di saldo PAM-nya itu 100 misalnya. Terus si user 2 itu bawa juga 100 biar gampang ya. Bawa 100. Si user 3 dia juga bawa 100. Nah, artinya kan beda-beda tuh. Ya. Kan beda-beda. Si master 200, si user satunya 100, si user 2 100, si user 3 juga 100. Lalu bagaimana dengan sistem pembagiannya? Misal, oke, next. Kita rubah warnanya biar nggak bingung ya, biar gampang. Oke, next. Nah, ini semuanya ya, semua saldo ya dari master, user 1, user 2, user 3 ini semuanya ya, semuanya digabung menjadi satu. Jadi totalnya sama dengan S500. Ya. Ini ya akan dikelola oleh master ya, di trading ya, akan dikelola ya. Misalnya dalam satu hari ya, ini ada profit nih, misalkan $100 dalam satu hari ya. Dalam satu hari misalnya
dapat $100 ya. Stop win misalnya dalam satu hari 100, kan ada fee pembagian 30% itu ya, komisinya untuk master. Nah, profit ini nanti gimana nih, jalannya profit itu gimana nanti? Ini gini guys ya. Dari profit ini ya, dari ini nanti akan didistribusikan, ini M master ya. Dari 100 ini dikasih ke sini, lalu ada U1, profitnya juga akan dikasih ke sini, lalu ada U2 juga akan dikasih ke sini, lalu ada U3. Profit ini akan di-share ke sini, dibagi rata sesuai dengan saldonya ya, tentunya. Si master 200 berarti dia akan kebagian profit lebih besar daripada yang 100. Kalau ini kan ada 4, berarti kurang lebih si master itu akan lebih besar sekitar 30% ya dapatnya. Berarti si master ini hanya kira-kira, ini itu kan gampangnya kayak gitu. Nah, si master dapat 30 ya. Lalu 70-nya itu akan dibagi ke sini. Akan dibagi ke sini ya. Akan dibagi ke user 2, lalu akan dibagi ke user 3 rata. Nah, siapa yang paling besar ya dia akan mendapatkan bagian dari sesuai persentase saldonya di dalam manajemen PAM itu. Nah, setelah itu, nah misalnya nih U1 dalam satu hari dapat bersih laba $50 misalnya. Udah bersih ya, udah kebagi-bagi semuanya ya. U2 misalnya juga sama 50 ya. U3 juga 50 ya. Nanti di hariannya itu kan ada fee ya dalam satu hari. Ada fee 30%-an kurang lebih ya. Nah, ini akan dipotong 30% dari profit bersihnya. Paham? Lalu dikirim ke fee 30% ini kemana? Ya ke master. Kayak gitu. Lebih simpel kan? Paham? Nah, kayak gitu ya. Perjalanan PAM itu di dalam trading. Beda dengan copy trade. Justru bagi gua ya, ini justru lebih rugi atau lebih kecil daripada copy trade. Kalau copy trade, sekarang ini CT ya. Kalau copy trade, misal master, nah dibagi 3 kan, ada U1, ada U2, ada U3. Misalnya saldo masternya itu sama juga ya, dibikin sama aja, $200. Yang user 100, semuanya juga sama 100. User 3 juga akan deposit 100 misalnya. Nah, kelemahannya copy trade ini seperti ini coy. Ketika master entry ya,
lotnya 0,1 ya. Seluruh user dari 1, 2, dan 3 entry-nya juga sama, 0,1, ini juga 0,1, ini juga 0,1. Sama ya, semuanya rata, akan sama gitu. Nah, si master nge-close profit dalam satu posisi itu, misalnya profitnya $50 misalnya. Si user juga sama, dia akan profit 50 semua. 50 semuanya ya. Sama 50 semuanya. Nah, misalnya udah stop di sini nih, 50 langsung stop, si masternya udah stop win gitu. Nah, lalu si masing-masing user 1, user 2, user 3. Nah, masing-masing mereka ya, dia akan mengirim, akan otomatis kepotong sama juga 30%-an ya. Yang ini misalnya $50 itu misalnya 30%-nya itu berapa? $50 30%-nya. Anggap aja 30%-nya itu kisaran, kalau 50, 25, misalnya 15 gitu ya. Berarti masing-masing, misalnya 15 ininya, fee-nya. Berarti si user 1 ngirim 15. Bukan ngirim, akan kepotong $15. User 2 juga $15. User 3 juga $15. Berarti fee ini akan masuk ke master, totalnya 45 ya. Tapi kalau di pump ya, $50 tadi ya, ini dibagi ke master sesuai dengan saldonya ya. Misalnya anggap aja sama saldonya gitu ya, 100 semua misalnya sama. Ya dibagi 4. Berarti ke masternya 25, dibagi 4. Ini berarti kalau dibagi 4 ya tinggal dihitung aja. Berarti masing-masing akan mendapatkan rata kalau saldonya sama ya. Ini anggap aja saldonya sama. Si master ya, si master akan mendapatkan $12,5. Terus bercabang, U1 sama juga mendapatkan $12,5. Terus ke U2 sama juga, dia akan mendapatkan $12,5. Lalu ke U3, user ketiga, dia juga akan mendapatkan $12,5. Nah, nanti misalnya udah segitu 50, stop win-nya segitu satu hari misalnya ya. Kan masing-masing dapat 12 nih. User 1 ya, 12,5. User 2 12,5. User 3 12,5. Nah, ini akan di masing-masing akan kepotong 30-an% tadi ya. Berarti 30%-nya berapa? Anggap aja $3 misalnya ya. Anggap aja. Gampangnya $4 lah, $4.
Dari user 2 juga 4, dari user 3 juga 4. Nah, si master akan kebagian dari semua usernya itu ketiganya sebesar $12. Nah, itu perbedaannya ya antara PAM dan CT. Nah, sebenarnya bagi gua sebagai master itu nggak worth it sebenarnya. Tapi ini lebih aman kalau PAM itu ya, lebih amannya karena setiap open itu nggak, jadi usernya itu tidak ikut seperti CT, dia hanya nebeng istilahnya kayak patungan gitu, bisa diberikan kayak patungan gitu, usaha patungan kayak gitulah bisa dibilang. Kalau yang CT hasilnya buat master itu dengan dia trading hasilnya satu hari $50, dia akan mendapat 45 dari ketiga user. Tapi kalau PAM malah lebih kecil, cuman $12. Ya enggak? Paham sampai situ? Lebih amannya untuk user tidak ikut plug dengan master. Karena apa? Tidak seperti CT. Kalau CT kan setiap open semua user juga kan open yang sama, lot size-nya segala macamnya sama. Berarti itu tergantung kekuatannya saldo masing-masing. Si master ada modal lebih, dia menginjek lagi. Misalnya ketika running minus 50%, dia injek lagi sebesar $200. Kalau si user ini nggak mampu, dia nggak injek, ya dia akan kegerus sendiri, akan MC sendirian. Sedangkan yang ini misal user 2 dia punya kekuatan lebih, dia injek lagi misalnya sama juga 100 lagi dia nginjek, aman karena dia nahan untuk menguatkan saldonya misalnya. Nah, yang satu ini gugur ya, sendirian gugur bisa kalau di CT, tapi kalau di PAM ya, kalau di PAM enggak. Jadinya seluruh saldo ini tadi ya, dijadikan satu ke sini ya. Nanti si broker akan membikinkan satu account untuk ditradingkan ya. Satu account ditradingkan di sini, lalu omsetnya, hasilnya akan dibagi rata ke masing-masing. Gitu ya. Udah paham sampai situ? Simpel kan? Jadi menurut gua PAM itu lebih aman untuk untuk digunakan sebagai metode trading sharing ya. Tapi kalau melihat hasil master sebenarnya itu ya kecil ya hasilnya sebenarnya. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk penjelasan PAM itu sistemnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, gambarannya seperti itu ya. Silakan disimak. Oke, sekian dari gua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.